Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fernanda Putarme dengan NIM 2522150 dari kelas PTIK 1D UIN Syekh M. Jamil Jambe Bukit Tinggi. Di sini saya akan mereview buku dengan judul Pengantar Pendidikan Asas dan Filsafat Pendidikan yang ditulis oleh Dr. Andres Rulam Ahmadi MPD. Buku ini diterbit oleh Arus Media pada tahun 2014 dengan jumlah halaman 214. Adapun daftar isi dari buku yang saya review yaitu Bab 1 Hakikat Manusia, Bab 2 Definisi Pendidikan, Bab 3 Tujuan dan Fungsi Pendidikan, Bab 4 Pendidikan sebagai Sistem, Bab 5 Komponen-komponen pendidikan, Bab 6 Pendidikan formal, informal, dan non-formal. Bab 7 Aliran-aliran filsafat pendidikan, esensialisme dan penerealisme. Bab 8 Aliran filsafat pendidikan, progresivisme dan rekonstruksionisme. Bab 9 Pendidikan seumur hidup. Bab 10 Pendidikan pesantren. Bab 11 Sistem pendidikan taman siswa. Bab 12 Pendidikan orang dewasa. Bab 13 Hubungan sekolah dan masyarakat. Bab 14 Pendidikan dan pembangunan. Bab 15 Pendidikan dan modal manusia. Baik, dari daftar isi tersebut saya akan mereview 3 pembahasan yang menarik menurut saya, yaitu 1. Pendidikan seumur hidup atau sepanjang hayat. Kedua, pendidikan pesantren. Yang ketiga, hubungan sekolah dan masyarakat. Pertama, pendidikan seumur hidup atau sepanjang hayat dalam bahasa Inggris disebut lifelong education. Pendidikan seumur hidup adalah prinsip pendidikan yang menyatakan bahwa pendidikan itu berlangsung seumur hidup manusia. Pendidikan seumur hidup juga bukan suatu sistem pendidikan yang berstruktur, melainkan suatu prinsip yang menjadi dasar untuk menjiwai seluruh organisasi sistem pendidikan yang ada. Dengan kata lain, pendidikan seumur hidup menembus batas-batas kelembagaan, pengelolaan, dan program yang telah berabad-abad pada sistem pendidikan. Prinsip pendidikan seumur hidup menegaskan bahwa manusia selama hidupnya membutuhkan pendidikan untuk kepentingan manusia itu sendiri, yakni agar manusia terus mengalami perubahan dan peningkatan dalam pengembangan potensi dirinya. Sebagaimana ditegaskan oleh Profesor Lodge. Dia mengatakan bahwa pendidikan adalah kehidupan dan kehidupan adalah pendidikan. 2. Pendidikan pesantren. Pesantren semula banyak berdiri dan berkembang di daerah pedesaan. Pendidikan pesantren dapat dikatakan sebagai modal sosial dan perkembangan pendidikan nasional bagi guru Indonesia, karena pendidikan pesantren sampai saat ini sedang berkembang dengan berbagai ragam modelnya, senantiasa selaras dengan jiwa, semangat, dan kepribadian bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Dan belakangan ini, dalam sebuah pesantren terdapat juga lembaga-lembaga pendidikan formal yang kita sebut sekolah, yaitu madrasah, mulai dari madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, hingga perguruan tinggi agama Islam yang kita sebut Universitas Islam Negeri. Walaupun tiap pesantren mempunyai ciri yang khas, tetapi terdapat 5 prinsip pendidikannya yang tetap sama, yaitu pertama, adanya hubungan yang akrab antar santri dan kiai. Yang kedua, santri taat dan patuh kepada kiai karena kebijaksanaan yang dimiliki oleh kiai itu. Yang ketiga, santri hidup secara mandiri dan sederhana. Yang keempat, adanya semangat gotong royong dalam suasana penuh persaudaraan. Dan yang kelima, para santri terlatih hidup berdisiplin. Dan yang ketiga, hubungan sekolah dan masyarakat. Hubungan pendidikan dan masyarakat merupakan hubungan timbal balik. Hubungan ini dapat dianalogikan seperti air dan ikan, yang mana pendidikan yang kita sebut sekolah sebagai ikannya dan air sebagai masyarakat. Dan hubungan sekolah dan masyarakat juga dapat dilihat dari 2 fungsi utama, yaitu sekolah sebagai partner dari masyarakat dalam melakukan fungsi pendidikan, dan yang kedua itu sebagai produser yang melayani pesan-pesan pendidikan dari masyarakat di lingkungannya.
serta sekolah memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di masyarakat. Dengan demikian, tercipta sumber daya manusia yang mampu mengaktualisasi proses pembangunan di masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuci tangan bersih-bersih. Sekian dan terima kasih.